Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tim redaksi kami sudah mencoba merangkai informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur yang akan segera kami sampaikan untuk Anda di Jurnal Kotim kali ini. Bersama saya, Muhammad Haikal, inilah Jurnal Kotim selengkapnya. Masih dari informasi seputar kebakaran, pemirsa, kebakaran besar melanda hutan dan lahan di wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur, tepatnya di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit. Dibutuhkan bantuan helikopter bom air karena pemadaman jalur darat kesulitan menjangkau titik api dan mendapatkan pasokan air. Kebakaran lahan di Desa Lampuyang terjadi di sisi kiri dan kanan Jalan Trans Kalimantan yang menjadi penghubung antara Kabupaten Kota Waringin Timur dengan Kabupaten Seruyan, Kamis 14 September sore. Lahan yang terbakar ini terlihat memanjang mencapai hampir 1 km. Kebakaran lahan juga menimbulkan kepulan asap tebal hingga menutupi ruas jalan. Tidak banyak yang bisa dilakukan petugas tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan setempat karena sulitnya mendapatkan sumber air, ditambah lagi tiupan angin kencang membuat kebakaran lahan terus meluas. Hingga Jumat 15 September, kebakaran lahan di Desa Lampuyang masih terjadi dan terus meluas mengarah ke dalam hutan hingga semakin sulit ditanggulangi. Namun petugas terus berupaya melokalisir api agar tidak mengarah ke badan jalan dan membakar tiang listrik. Dibutuhkan bantuan helikopter bom air agar kebakaran lahan tersebut bisa ditanggulangi dengan maksimal. Pada saat itu kesulitan untuk memadamkan, tapi dengan skala prioritas kita coba mengamankan aset jalan. Karena jalan itu sempat kita stop, kita hentikan dulu lalu lintasnya karena jalan tersebut tertutup dengan asap gambut. Tapi ini posisi angin, tinggal kita lihat posisi angin. Kalau posisi anginnya mendorong kebakaran itu rata-rata menjauhi pemukiman. Tetapi makanya ini kita berangkatkan untuk penjagaan aset-aset milik masyarakat yang ada di sekitar kebakaran lahan. Kendala lapangan yaitu selain jarak yang tidak bisa tempuh melalui darat, juga ketersediaan air ya. Kita tetap bermohon waterbombing, tapi waterbombing itu ada beberapa skala prioritas yang sudah di direction dari BPUPK Provinsi. Dan mudah-mudahan permohonan kita dapat diberikan. Meski sebelumnya wilayah Kota Waringin Timur sempat diguyur hujan deras, namun karena intensitasnya yang kecil membuat kebakaran hutan atau lahan masih saja terjadi. Semua pihak diminta untuk tidak lengah, sebab Kota Waringin Timur masih berada pada musim kemarau yang diperkirakan berlanjut hingga Oktober mendatang, sehingga potensi bencana kebakaran hutan dan lahan masih rawan terjadi. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, IGRA Ikatan Guru Raudatul Atfal Kota Waringin Timur kembali menggelar gebyar manasik haji cilik tahun 2023. Kegiatan berlangsung meriah ini diikuti antusias oleh ribuan peserta. Salah satunya yang tidak pernah absen dalam mengikuti kegiatan tersebut adalah R.A. Melati, Ketapang Sampit. Tingginya antusias dalam mengikuti gebyar manasik haji cilik yang dipusatkan di kawasan Islamic Center Sampit terpancar dari raut para murid dari R.A. Melati Ketapang. Di bawah bimbingan Ustadz Taufikur Rahman serta pendampingan guru dan orang tua, para murid dari R.A. Melati tampak semangat mengikuti seluruh rangkaian tahapan manasik haji. Dalam manasik haji ini, R.A. Melati Ketapang melaksanakannya bersama 4 sekolah lainnya, yakni TK Cendrawasih, TK Nur Salafiyah, R.A. Al-Atifah, dan PAUD Terpadu SKB. Mereka tergabung dalam kelompok terbang 11. Ustadz Taufikur Rahman menjelaskan banyak manfaat bagi anak dalam mengikuti manasik haji cilik, diantaranya lebih mengenal dan memahami rukun Islam kelima yakni melaksanakan ibadah haji. Melalui praktek manasik haji mulai dari ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, hingga tahalul diharapkan saat melaksanakan ibadah haji sesungguhnya di Tanah Suci Mekah, anak-anak bisa menjalankannya dengan baik dan menjadi haji yang mabrur.
Inti daripada manasik haji untuk anak-anak ini supaya mengenalkan bahwasanya kita memiliki rukun Islam yang terakhir, yaitu yang harus dilaksanakan setiap umat muslim, yaitu melaksanakan ibadah haji. Nah, selain daripada itu, kita melaksanakan manasik haji ini supaya anak-anak mengenal tentang kewajibannya, yaitu melaksanakan ibadah haji semenjak dini, supaya nantinya anak-anak ini ketika besarnya nanti, ketika dewasa, dia dapat mengetahui bagaimana tata cara dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu mulai daripada melaksanakan tata cara rukun-rukunnya dan mengenali tentang wajib hajinya, selain daripada dan sunnah-sunnah di dalam ibadah haji itu sendiri, sehingga nanti harapan kita apabila anak ini nanti besar, ia melakukan ibadah haji, maka ia melaksanakan ibadah haji dalam keadaan benar dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Sementara Kepala RA Melati Ketapang Mariamah menjelaskan, RA Melati merupakan salah satu sekolah yang selalu rutin mengikuti gebyar manasik haji yang digagas IGRA Kota Waringin Timur. Melalui praktek manasik haji tersebut diharapkan para peserta didik dapat mengerti dan memahami tentang rukun Islam kelima serta rukun-rukun ibadah haji. Kegiatan ini kami ikutin setiap tahun, dan keinginan kami mudah-mudahan di tahun berikutnya kegiatan manasik ini sesuai dengan rukun-rukun haji bisa terlaksana dengan sempurna. Kalau melihat antusias para anak-anak tadi seperti apa dalam mengikuti manasik haji ini? Untuk khusus dari RA Melati itu sangat antusias sekali, mereka sangat senang bisa mengikuti ini, dan mereka berharap kepada RA Melati, mudah-mudahan RA Melati bisa mengadakan sendiri di sekolahnya. RA Melati Ketapang berharap manasik haji cilik dapat terus dilaksanakan IGRA Kota Waringin Timur pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan, RA Melati Ketapang berencana menggelar manasik haji cilik secara internal di sekolah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 3.820 peserta dari sejumlah Raudatul Atfal dan Taman Kanak-Kanak se-Kabupaten Kota Waringin Timur ikuti gebyar manasik haji cilik. Kegiatan yang dilaksanakan Ikatan Guru Raudatul Atfal setempat ini bertujuan mengenalkan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, kepada anak sejak usia dini. Gebyar manasik haji cilik tahun 2023 yang digagas oleh Ikatan Guru Raudatul Atfal atau IGRA Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan di kawasan Islamic Center Sampit pada Sabtu 16 September pagi. Kegiatan yang menjadi program rutin tahunan IGRA Kota Waringin Timur ini diikuti lebih dari 3.280 orang peserta yang terdiri dari anak-anak dan orang tua murid. Peserta berasal dari 69 Raudatul Atfal dan taman kanak-kanak di daerah setempat. Dalam mengikuti kegiatan ini, anak-anak tampak antusias dan bersukacita dalam menjalani seluruh rangkaian dan tahapan gebyar manasik haji. Ketua IGRA Kota Waringin Timur Idawati Ratmi mengatakan, gebyar manasik haji cilik tahun ini diikuti lebih banyak peserta dari tahun-tahun sebelumnya. Peserta tidak hanya berasal dari dalam kota Sampit, namun juga ada yang datang dari kecamatan di luar kota Sampit. Idawati menjelaskan, gebyar manasik haji cilik dilaksanakan tidak lain adalah untuk mengenalkan kepada anak sejak usia dini tentang rukun Islam kelima, yaitu menjalankan ibadah haji. Untuk kegiatan kami hari ini, gebyar manasik haji cilik yang kami laksanakan ini adalah merupakan program kerja IGRA yang kami laksanakan setiap tahunnya. Mudah-mudahan setiap tahun itu bisa terlaksana dengan baik. Dan adapun jumlah peserta antara anak, guru dan orang tua berjumlah 3.280 orang. Sedangkan tujuan kami yaitu memperkenalkan kepada anak didik kami, baik dari RA, TK, TK Islam maupun PAUD, memperkenalkan sejak dini mengenai manasik haji ini, karena manasik haji adalah termasuk rukun Islam yang kelima. Dan harapan kami adalah supaya IGRA akan lebih maju lagi dalam memprogramkan program kerjanya yang akan datang. Dan juga kami mengharapkan support dari pemerintah daerah, baik itu dari
pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dan khususnya kantor Kementerian Agama. Gebyar manasik haji cilik ini mendapat sambutan positif dari kantor Kementerian Agama setempat, termasuk oleh Bunda PAUD Kota Waringin Timur. Pasalnya, pembelajaran ibadah haji kepada anak tidak hanya diberikan secara teori, namun juga praktik melalui manasik haji cilik. Kegiatan keagamaan dinilai penting untuk menjadi pondasi bagi anak dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Kami mewakili dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur mengapresiasi sekali yang sangat positif, yang sangat bagus sekali kegiatan gebyar manasik haji cilik yang dilaksanakan oleh IGRA, bahwa memang salah satu program utama dari Kementerian Agama adalah adanya manasik haji. Ini karena termasuk dalam rukun Islam yang kelima, sehingga menjadi pembelajaran kita, menjadi pembelajaran bagi mereka di waktu kecilnya, menjadi kondisi utama untuk melanjutkan pengenalan dia dimulai waktu masa kecil ini. Ketua Bunda PAUD Kabupaten Kota Waringin Timur memberikan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada IGRA, yang mana hari ini telah melaksanakan gebyar manasik, yang mana ini adalah kegiatan yang setiap tahun yang dilaksanakan, ya. Nah, yang mana kegiatan ini memang seharusnya diajarkan sejak dini, yaitu di PAUD itu ada 6 fondasi yang harus bunda-bunda PAUD kan yang menanamkan kepada anaknya, termasuk ini salah satunya itu mengenalkan nilai agama, ya, yang mana ini adalah termasuk rukun yang kelima di agama Islam. Gebyar manasik haji cilik oleh IGRA Kota Waringin Timur rencananya akan terus dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Evaluasi juga dilakukan agar ke depan kegiatan serupa bisa terlaksana dengan jauh lebih baik. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, warga Jalan Insinyur Haji Juanda Sampit bergotong royong membuat bubur baayak dan bubur hintalu karuang. Setelah memasak, panganan manis yang mulai langka ini pun dibagikan kepada warga sekitar atau mereka yang ingin mencicipi secara gratis. Inilah aktivitas warga Jalan Insinyur Haji Juanda Sampit Rabu 13 September 2023. Mereka tampak berkumpul membuat adonan bulatan kecil dari 15 kg tepung ketan untuk dijadikan bahan membuat bubur hintalu karuang. Sementara di sisi lain, sebagian warga terlihat membuat adonan dari 40 kg tepung beras untuk bahan mengolah bubur baayak. Karena dibuatnya di bulan Safar, tepatnya Rabu terakhir atau Arba Mustamir, maka sebagian menyebutnya bubur Safar. Dua panganan tersebut akan dimasak bersama rebusan air, 15 kg gula merah, 35 kg gula putih, 30 kg santan cair, garam dan daun pandan. Ke dalam 10 kawah atau wajan besar untuk memasak bubur baayak dan 1 panci besar untuk mengolah bubur hintalu karuang. Diketahui di Indonesia yang syarat akan tradisi dan kebiasaan khususnya pada Rabu terakhir di bulan Safar seperti doa bersama, membuat panganan dan pelaksanaan mandi di sungai atau laut yang dikenal dengan tradisi mandi Safar. Tradisi ini pun telah berlangsung cukup lama yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Setelah seluruh panganan selesai diolah, dilakukan doa bersama kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Bulan Safar adalah bulan kedua dalam sistem penanggalan Islam atau kalender Hijriah, sedangkan Rabu Mustamir adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Adanya tradisi yang dilakukan di beberapa daerah pada hari Rabu terakhir bulan Safar, yakni mandi Safar. Saat mandi Safar berlangsung, sebagian warga juga berburu jajanan manis yang khas di Indonesia, diantaranya bubur baayak. Ada makna di balik pembuatan bubur baayak ini, yaitu jalinan silaturahmi dan kebiasaan berbagi kepada sesama yang sangat dianjurkan.
Berkenaan dengan tradisi tersebut, kalangan pemuka agama mengingatkan bahwa tradisi atau amalan yang kerap dilakukan di bulan Safar seperti mandi Safar maupun pembuatan panganan atau jajanan dan kegiatan yang menyertainya, khususnya saat Arba Mustamir, tidak dianjurkan dan bukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, umat Islam diminta untuk berhati-hati menyikapinya ataupun niat dalam melaksanakan sebuah tradisi agar tidak sampai menimbulkan kezaliman, kesyirikan ataupun kemusyrikan. Yunus Muammariza, Hayat TV. Di lain sisi, makna dari tradisi berbagi tentunya memupuk rasa peduli antar sesama atau membiasakan diri untuk bersedekah. Sedekah yang dimaksud tidak harus dengan uang dalam jumlah tertentu, tapi cukup dengan biaya murah, seperti yang dilakukan warga Jalan Juanda Sampit. Mereka bergotong royong membuat panganan untuk dibagikan kepada warga sekitar. Beberapa kuliner Indonesia yang terkenal lezat saat ini sudah mulai langka. Biasanya jajanan tradisional ini bermunculan dan dijumpai saat peringatan hari-hari besar keagamaan. Salah satu kuliner yang hampir tak terdengar saat ini adalah bubur baayak. Jajanan tradisional ini biasanya disantap sebagai takjil di bulan Ramadan. Namun karena warga membuatnya pada bulan Safar, maka sebagian orang menyebutnya bubur Safar. Dalam tradisi bubur baayak atau bubur Safar, orang bisa bersilaturahmi kepada keluarga dan tetangga. Misalnya ketika bulan Safar datang, sebagian mereka bersilaturahmi dengan saling mengantarkan panganan yang diolah sendiri atau secara berkelompok. Kemudian dibagikan kepada tetangga atau keluarga setelah didoakan. Doa yang dipanjatkan doa tolak bala agar dihindarkan dari mara bahaya di bulan Safar. Kuliner tradisional ini juga kadang jadi rebutan mereka yang melakukan tradisi mandi Safar, yakni tradisi mandi bersama di sungai pada Rabu terakhir di bulan Safar. Makna dari tradisi berbagi tentunya memupuk rasa peduli antar sesama atau membiasakan diri untuk bersedekah. Sedekah yang dimaksud tidak harus dengan uang dalam jumlah tertentu, tapi cukup dengan biaya murah. Salah satunya berbagi panganan manis seperti bubur Safar atau bubur baayak ini. Dinamakan bubur baayak tidak terlepas dari proses pembuatannya, yakni melalui tahapan penyaringan atau dengan cara digoyang. Dalam bahasa Banjar Kalimantan Selatan disebut ayak. Makanya dinamakan dengan bubur baayak, seperti yang dilakukan ibu-ibu di Jalan Insinyur Haji Juanda Sampit, Rabu 13 September 2023. Hari itu mereka tidak hanya membuat bubur baayak, tapi panganan manis lainnya yaitu bubur hintalu karuang namanya. Sedikitnya 40 kg tepung beras diolah menjadi bubur baayak di atas 10 kawah atau wajan besar, serta 15 kg tepung ketan dimasak dalam satu panci besar. Dua jenis panganan manis ini dimasak dengan menggunakan 35 kg gula pasir, 15 kg gula merah, dan 30 kg santan, garam, daun pandan, dan air. Untuk bubur baayak, proses pengayakan dilakukan dengan menggunakan saringan dari anyaman daun nyiur. Sementara untuk zaman sekarang banyak macam saringan seperti terbuat dari aluminium. Nah, dari hasil pengayakan tersebut yang akan dijadikan bahan pembuatan jajanan ini. Bubur khas yang diolah menggunakan tepung beras tersebut memiliki ciri khas warna dasar coklat, rasanya manis dari gula merah dan asin gurih dari santan kelapa.
Karena proses pengolahannya yang unik dengan digoyang dalam bahasa Banjar dikatakan maayak, maka orang Banjar menyebutnya bubur baayak. Cara membuatnya, tepung beras, air kapur sirih dan dicampur dengan air sedikit demi sedikit, diuleni hingga adonan kalis. Rebus air, gula merah, santan cair, garam dan daun pandan, masak hingga mendidih dengan api kecil. Ambil sedikit adonan dan letakkan di atas saringan, kemudian tekan menggunakan di atas kuah yang sedang mendidih tadi. Lakukan hingga adonan habis dan masak atau matang dan mengental. Angkat dari perapian dan bubur siap disantap bersama keluarga dan kerabat atau dibagikan kepada sanak saudara dan tetangga terdekat untuk menambah erat jalinan silaturahmi. Yunus Muhammad Riza, Hayat TV. Kita ke informasi lain, pemirsa, dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum akan selalu terdapat perbedaan-perbedaan pilihan serta dukungan. Namun, perlu disepakati bahwa pemilihan umum merupakan arena konflik yang legal dalam perebutan kekuasaan. Penegasan tersebut disampaikan Kabak SDA Setda Kotim Rodi Kamis Malam saat membacakan sambutan Bupati Kota Waringin Timur pada acara konsolidasi dan silaturahmi pada HUT ke-22 Partai Demokrat yang berlangsung di Hotel Aquarius Sampit pada akhir pekan lalu. Menurut Rodi, hitungan beberapa bulan ke depan atau tepatnya tanggal 14 Februari 2024, seluruh partai politik akan bersaing dalam kontestasi pemilihan umum dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilu menjadi ajang kontestasi, kompetisi, kejuaraan, dan perlombaan, yang mana pada akhirnya pihak yang kalah akan memberi apresiasi dan yang menang tidak tinggi hati. Selain itu saling merangkul karena perbedaan dalam pemilu bukan untuk membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Rodi mengungkapkan, perbedaan pilihan politik merupakan keniscayaan dalam negara yang berdemokrasi, tetapi perbedaan tersebut tidak boleh memisahkan dan merenggangkan hubungan persaudaraan antar semua. Ia berharap perbedaan yang ada tidak menjadi bibit timbulnya perpecahan tetapi menjadi pelecut pemersatu bangsa. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur secara aktif berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 serta mengajak partai politik, pasangan calon anggota legislatif, masa pendukung, ormas bersama-sama berkomitmen agar pemilu tahun 2024 berjalan dengan aman, damai, lancar, dan kondusif. Nurmansa, Hayat TV. Laung Kuning Banjar Dewan Pimpinan Cabang DPC Sampit adalah sebuah organisasi yang telah lama menjadi bagian penting dalam membangun dan melestarikan seni budaya dan tradisi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Hal tersebut diungkapkan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Kotim Alang Arianto saat menyampaikan sambutan Bupati Halikinur di acara perayaan Milad ke-1 Laung Kuning Banjar DPC Sampit yang dilaksanakan di kafe dan resto Hotel Aquarius Sampit akhir pekan lalu. Kepada ketua, jajaran pengurus dan anggota serta simpatisan, Alang mengucapkan selamat atas kepemimpinan yang bijaksana dan dedikasi yang luar biasa dalam memajukan organisasi ini, serta mengapresiasi atas upaya melestarikan budaya lokal. Alang berharap agar Laung Kuning Banjar DPC Sampit terus berkolaborasi dan berkomitmen untuk mengembangkan budaya lokal, sebab semua pihak memiliki tugas besar untuk mewariskan nilai-nilai luhur ini kepada generasi muda, agar mereka dapat melanjutkan dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Dalam perayaan ini, marilah kita terus bersatu, berkolaborasi dan berkomitmen untuk melestarikan dan mengembangkan budaya kita. Kita memiliki tugas besar untuk mewariskan nilai-nilai luhur ini kepada generasi muda, agar mereka juga dapat melanjutkan perjuangan kita dalam menjaga dan memajukan budaya lokal.
Sementara itu, menurut Dewan Kehormatan Laung Kuning Banjar DPC Sampit, Dadang Siswanto dan Rahman Ebol berharap agar organisasi kemasyarakatan ini semakin kompak dan solid dalam menjalankan kepengurusan dan semakin eksis dalam upaya melestarikan kearifan lokal. Pegang teguh Saudara Mahpus dan Ketua. Izin Saudara Normansa. Kita kembali bermusyawarah, kita kembali membesarkan hati, mendudukkan hati kita semua agar di dalam rumah besar kita Laung Kuning ini kembali kompak, kembali bersatu. Baru kita bisa bersatu dengan suasana dan ormas kita di luar. Itu kunci semuanya. Oleh karena itu, tidak panjang lebar yang ingin saya sampaikan, saya menginginkan di bawah arahan dan bimbingan dari Ayahanda Gusti Kadaran Kali, mari kita kembali menyatukan diri, mengompakkan diri kita dalam tubuh besar kita yang namanya Laung Kuning. Saya kira itu pesan ulun cuma satu, bersatulah. Nggak usah buat lagi, nggak usah bikin lagi, nggak usah bebelah lagi, jadi satu aja. Karena ada duitnya juga ini organisasi ini, nggak ada duitnya. Bujur, pian merasa aja mencari duit hendak mengadakan acara ini setengah mati, kikis-kikisan loh. Setengah mati, jadi ulun rasa nggak usahlah pecah belah. Nyaman sudah kita ini sudah apa namanya? Sudah cocok, sudah nyaman, jangan lagi dipecah belah di dalam. Setuju? Nah, terima kasih kepada seluruhnya. Sekali lagi sebelum ulun tutup, hadir banyak orang bernama, duduk rapi sambil berjajar. Malam ini ulang tahun pertama Makin Jaya Laung Kuning Banjar. Harapan yang sama juga diungkapkan Raden Muhammad Linu Amsar Purnama selaku Panglima Tengah Persatuan Orang Melayu Kota Waringin Barat agar momen ini semakin merekatkan persatuan warga Melayu di Kalimantan. Jadi bubuhan ulun yang dari Sukamara, Lamanda, lawan Kota Waringin Barat itu sangat berterima kasih. Alhamdulillah, artinya bahwa kita orang-orang Melayu, orang Banjar itu kuat bersatunya. Nah, harapannya di milad yang pertama ini adalah langkah awal menjadi milad yang ke-100 bahkan ke-1000 tahun. Supaya orang dunia luar pun tahu bahwa kita orang Melayu, suku apapun asal dia Melayu, ini jaya bangsanya. Karena kita nih bangsa, bukan suku tapi bangsa. Bangsa ini besar, iya kan? Jadi harapannya dengan adanya milad yang pertama ini akan menjadi tonggak awal menjadi milad yang ke-100 dan ke-1000 tahun. Peringatan milad ini tidak hanya sebagai perayaan ulang tahun, tetapi juga kesempatan untuk mengenang semua pencapaian, dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Laung Kuning Banjar DPC Sampit Kotim selama ini. Normansa, Hayat TV. Informasi tadi menjadi akhir jumpa kita di Jurnal Kotim edisi weekend kali ini, pemirsa. Saya Muhammad Hegel dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.